Roh Kudus, terima kasih. Anakmu ini tahu bahwa kata ini tidak akan sanggup mengungkapkan ucapan terima kasih yang terbatas ini kepada sesuatu yang tidak terbatas. Tapi izinkan anakmu ini untuk bersyukur dan berterima kasih. Sebab oleh karena kasih karuniamu, Engkau memberikan sebuah kehormatan bagi anakmu ini untuk menyampaikan isi hatimu. Bicaralah, kuasailah, dan buatlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab anakmu hanya seorang manusia, tetapi Engkaulah Tuhan. Bila Engkau Tuhan yang ada di dalamku ini, yang akan menyampaikan semuanya. Sebab segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, atas kehormatan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan anakmu ini memulai. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Tadi pagi pada waktu saya sedang berada di ruang Maha Kudus saya, yaitu di toilet hotel saya, sedang melakukan pekerjaan yang kurang kudus. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya pada waktu saya sedang merenung dan bertanya, Tuhan mau sampaikan apa? Lalu setelah Tuhan cerita, saya baru tahu ya akan banyak hal. Kenapa hari ini bisa diatur seperti sedemikian rupa dan apa yang harus saya sampaikan. Nah, mungkin seperti yang ada di flyer, seharusnya sore nanti yang akan membawakan firman adalah istri saya, yaitu Ibu Yohana Limarno. Nah, sebelum saya datang ke sini, ya ini karena saya disuruh Tuhan, saya buka Pak. Ya, sebelum saya datang ke sini dan jauh hari sebelum saya dan istri saya disuruh ngisi di sini, istri saya sempat ngomong kepada saya yakin istri saya yang sedang mendengarkan ini pasti bahagia mendengarkan ini. Ya. Dia ngomong sama saya seperti ini, Bo ya kamu aja yang ngisi yang jam 4 sore. Kamu jangan denial ya. Buang-buang tanggung jawab, saya bilang. Enggak. Kayaknya harusnya kamu. Enggak lah. Kamu tuh udah dikasih perintah sama hambanya. Ya. Wes, ojo ngeyel. Ibaratnya gitu. Tadi saya diingatkan Tuhan Pak, pada waktu saya sedang di ruang Maha Kudus. Lalu, setelah itu kami berangkat ke sini. Sebelum kami berangkat, tiba-tiba anak saya Jensen, ya, anak nomor 2, itu main sepak bola, ya, itu gambarnya dihilangin dulu, ya. Main sepak bola, dan waktu main sepak bola dia jatuh. Ya. Jatuh, patah. Seperti kayak bengkak di sini. Kita nggak tahu itu patah ya. Bengkak sebelah kiri. Udah itu aja. Ya saya pikir ya udahlah, kita ronsen saja. Karena kata dokter yang di sekolahnya berkata harusnya ini nggak apa-apa Pak. Ya, tapi sebaiknya di rongsen.
Wah gimana nih, kami udah harus ke Jogja besoknya, dengan rongsennya besok. Ceritanya seperti itu. Lalu kami berangkatlah, dan saya wakilkan ini kepada sekretaris saya. Ternyata waktu kami di tengah jalan sampai di Semarang, kami diberitahu dan dokter kenalan saya itu minta saya online. Dalam perjalanan tuh dokternya berkata seperti ini, Jim, wah gimana sih anakmu ini katanya, bandel banget. Ya ilah dok, kan namanya juga jatuh dari main sepak bola kok bandel. Iya ini aneh ini, tangannya kiri patah. Waduh patah ya dok, tapi kanannya juga patah. Waduh. Lalu ditunjukkanlah kepada saya hasil rongsennya. Ya kan? Oh ya ada retak, tapi mungkin di istilah kedokteran ini seperti patah. Ya, bukan putus ya, tapi retak. Nah, setelah saya kasih tahu istri saya, ini anak kesayangan banget buat istri saya. Pasti itu gundah gulana tuh saya tahu. Ya kan? Lalu waktu di Semarang, tiba-tiba saya tercetus seperti ini. Ya udah kalau enggak kamu pulang aja. Langsung disambut dengan kilat. Ya udah saya pulang aja. Kita mencoba cek pesawat, ternyata sudah jam 4 sore, pesawat udah nggak ada. Lalu keluarlah beberapa alternatif. Sampai pada akhirnya dia harus naik travel. Ya, mobil sih sebenarnya. Ya. Innova dicari oleh hambanya Pak Revano yang dalam ketepatan. Ya. Dan akhirnya dia naik mobil itu sendirian pulang ke Jakarta. Lalu saya pasti tahu yang ada di benak bapak dan ibu. Jahat banget ya suaminya. Biarkan istrinya pergi dan berangkat sendirian. Kan gitu. Sebenarnya bukan itu. Dia sudah ditawari oleh sekian banyak orang. Ya, yang ada di grup kita. Kita berangkat berapa orang? 15 orang ya. Ya. Ada yang suami istri. Ada yang ibu Kathy. Udahlah saya temani aja, gak mau. Ya. Jadi sebenarnya sih tidak ada yang heroik dari itu. Itu lebih kepada udahlah gak usah, saya saja sendiri. Nah, saya kira ini kan bahan ceritaan biasa. Ya, ternyata Tuhan bilang ada kaitannya dengan khotbah saya hari ini. Loh kok bisa Tuhan? Sekarang begini nak. Bagaimana kalau saya katakan bahwa itu adalah bagian daripada supaya kamu bisa membawa khotbah ini 2 sesi. Singkat langsung pertama kali refleks yang ada di otak kita apa? Tuhan jahat ya. Betul? Siapa yang sepakat sama saya? Angkat tangan. Wah, saya doang ternyata yang berani. Kamu ikut sepakat aja, ya. Benar atau benar? Nah, itulah hati manusia. Ya. Saya aja sebenarnya, pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya berpikir, cukuplah waktu 1 sesi saja. Tapi kemudian kemarin sore, saya bersama teman baik saya Dani, yang selalu membuat presentasi ini buat saya. Ya. Begitu lihat, 67 slide. Bro, ini 1 sesi selesai enggak ya? Ya kagak lah. Dia bilang gitu. Ini 2 bisa nih bro. Lalu kan pertanyaannya, ya ilah Pak kan cuma khotbah aja. Ya, seberapa penting sih kan gitu ya Pak ya. Nah, yang luar biasa pada waktu kemarin sore, ya, waktu bersama Dani,
waktu kami sedang menyusun tema dan isi daripada khotbah ini, ya. Jam berapa nih? Jam 9 ya. Selesai harus jam 10 ya Pak. Oke, siap. Tenang Pak, 2 sesi, aman. Nah, lalu tiba-tiba dia bicara begini kepada saya. Bro, lu tahu nggak? Pak Tudu juga bawa topik tentang ini. Hah? Wah, nyontek dong dia. Ya kagak lah, saya WhatsApp Pak Tudu. Woi, nyontek ya lu? Gak lah kok. Dia bisa membawakan topik yang sama. Ada beberapa mungkin ayat yang sama. Tetapi tanpa janjian demi Tuhan, bisa dari angle yang berbeda. Benar. Ini bukan suatu kebetulan. Tapi saya yakin ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tepuk tangan untuk Roh Kudus Tuhan kita. Sebelum saya masuk kepada bahan utamanya, saya mau memberikan sedikit intro. Sekali lagi diperintahkan Tuhan tadi pagi. Ya. Kenapa saya bisa membahas tentang ini? Itu ada ceritanya. Ya. Pada waktu bulan Mei ya, bulan Mei. Kami mengundang seorang hamba Tuhan dari Surabaya. Pada saat itu ada beberapa pembahasan. Dan pembahasan tersebut salah satunya adalah pada saat dia bercerita tentang sesuatu yang saya yakin topik yang sangat hangat yang diperbincangkan oleh semua pendekar dunia persilatan Kristen. Ya. Apa itu? Yaitu topik yang bernama predestinasi. Predestination, ya, predestinasi. Dan dia kebetulan percaya kepada paham tersebut. Memberikan ilustrasinya, kenapa seperti itu, dasarnya, bla bla bla. Sekarang saya mau minta partisipasinya, saya minta mohon. Ya. Siapa di sini yang percaya bahwa hidup kita itu sudah ditentukan dari awal sampai akhir oleh Tuhan. Itu namanya predestinasi ya. Saya ulangi ya. Dari awal sampai akhir. Semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Siapa yang menganut paham ini? Saya mohon dengan hormat angkat tangan. 1, 2, 3. Banyak. Wih, luar biasa. Oke. Siapa yang tidak setuju dengan teori predestinasi? Tolong angkat tangan. Termasuk kemarin yang komplain saya sama saya, tolong jujur, angkat tangan. Oh, gak berani ya? Oh ya udah. Saya tahu di sini ada yang tidak setuju. Dan orang tersebut tidak berani angkat tangan. Ya. Mungkin takut malu kali ya. Nah, kemudian setelah acara itu, pada saat selesai khotbah, biasanya di belakang tuh ada kusuk-kusuk. Ya. Dan saya bertanya kepada mereka, gimana menurut kalian tentang predestinasi? Saya kok gak setuju ya, kok. Ya, saya nggak setuju tuh predestinasi. Kebetulan saya seorang pemimpin di sana. Merupakan beban seorang pemimpin apabila kalau ada orang-orang di sampingnya punya suatu pertanyaan. Dan itu pertanyaan yang sangat penting. Dan kita tidak bisa menjawabnya.
Ya. Lalu tiba-tiba ada sebuah hikmat dari Roh Kudus yang luar biasa di dalam saya. Hikmat tersebut keluar memberikan sebuah jawaban. Gini guys, saya percaya predestinasi itu bisa ada. Ya. Bisa juga tidak ada predestinasi. Ya. Sebab itu sebenarnya merupakan kedaulatan Tuhan. Betul ya saudara-saudara ya. Ya mau Tuhan predestinasi kek, mau Tuhan tetap melihat free will kita dan choices is going to be made after that. Itu terserah Tuhan kan. Siapa yang percaya Tuhan berdaulat, angkat tangan. Kalau kita percaya Tuhan berdaulat, berarti suka-suka Tuhan dong. Setuju? Ada amin saudara-saudara? Sebenarnya yang menyebabkan sebenarnya pertanyaan dan yang menjadi masalahnya itu sebenarnya bukan pertanyaannya. Pertanyaan tentang predestinasi atau free will itu bukan masalahnya. Karena saya percaya dan sebenarnya kita sebagai anak-anaknya boleh bertanya apapun kok sama Tuhan kita. Dijawab nggak dijawab terserah Tuhan. Tetapi yang jadi masalah sebenarnya apa? Saya bilang sama teman-teman saya, yang jadi masalah buat kita manusia-manusia ini, hati kita. Pada saat kita tidak setuju, itu karena kita menganggap Tuhan itu tidak adil. Betul atau betul? Karena kalau predestinasi, kalau gitu untuk apa dong? Kan udah ditentuin Tuhan. Ya. Kan udah ditentuin Tuhan. Segala sesuatunya, even gue berdosa pun sudah ditentuin Tuhan. Kok kemudian masuk neraka? Kalau gitu even iblis pun sudah ditentuin Tuhan dong. Berarti kita semua ini mainan. Lalu apa yang ada di dalam hati kita? Hah? Adil atau tidak adil? Itu sebenarnya yang menjadi masalah. That is the problem. Pada saat kemudian saya berusaha menjawab ini, tiba-tiba Tuhan menginspirasikan saya untuk menggali lebih dalam tentang manusia ini. Kenapa sih kita itu bisa gitu? Ya. Kenapa? Kenapa? Tapi hal yang positif. Bukan kenapa tapi negatif. Nah, mari kita mulai ke dalam cerita Taman Eden. Lumayan udah 15 menit Pak. Gitu aja udah lama Pak. Mari kita masuk dan buka Alkitab saudara. Yang gak mau tinggal baca aja. Di Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Izinkan saya untuk membacanya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kita set konteksnya. Ini adalah cerita tentang the Garden of Eden. Di situ Tuhan menumbuhkan berbagai macam pohon dan di tengah-tengahnya
kebetulan. Dan saya yakin itu bukan kebetulan, itu ada 2 pohon. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan juga pohon kehidupan. Di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ini adalah sebuah perintah yang jelas. Maksud dan tujuan daripada Tuhan, kenapa Tuhan membentuk manusia, adalah sebenarnya untuk memelihara, menjaga, dan bahkan di ayat-ayat sebelumnya dan berikutnya, kita tahu bahwa Tuhan meminta manusia untuk memberi nama, menguasai dan memberi nama bagi setiap binatang-binatang itu. Berarti berkuasa dong atas semua binatang yang di bumi. Ya. Lalu di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Jelas di sini ya, ada perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini ada sebuah miskonsepsi. Ya. Karena saya yakin seakan-akan bahwa Tuhan seperti menjebak. Bentar ya, kita baca dengan seksama. Ini adalah sebuah perintah yang sangat spesifik untuk siapa? Untuk Adam. Pada saat itu, Hawa itu belum ada. Coba lihat di Alkitab saudara. Pada saat Tuhan berkata ini, Hawa itu belum diciptakan. Jadi sebenarnya, meskipun sebenarnya yang melanggar itu adalah Hawa pada awalnya, tetapi tetap perintah itu diberikan kepada Adam. Ya. Jadi suami-suami ya, apapun yang terjadi, tetap istri lebih benar. Dan kita secara kodrat dan tertulis di Alkitab selalu yang kok nggak ada? Selalu yang salah, yang kenceng istrinya yang ngomong gitu. Ya. Ini tertulis dan Alkitabiah. Karena perintah itu diberikan kepada Adam. Hawa belum lahir. Ya, seperti itu. Nah, yang saya maksud dengan miskonsepsi di sini ada di slide berikutnya. Bahwa kita harus paham bahwa setan itu bukan hanya mencobai Hawa dengan buah pengetahuan itu atau buah dari pohon pengetahuan hanya karena larangan Tuhan loh. Bukan begitu konsepnya. Tetapi sebenarnya setan itu menggoda Hawa. Karena apa? Karena di pohon inilah sumber kekuatannya. Saya ulangi ya. Jadi yang namanya setan itu bukan karena, kebetulan nih. Ada larangan seperti itu. Ya, bukan ya. Tetapi karena memang the center of the power of the devil itu berada di pohon pengetahuan ini. Sumbernya itu berakar dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, nextnya, Tuhan tidak memberikan larangan ini itu untuk menguji Adam dan Hawa, bukan. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa ini adalah pohon yang jahat. Dan buahnya adalah racun. Saya ulangi ya. Jadi tolong, jangan ada seperti saya tadi yang berpikir bahwa itu Tuhan itu jahat. Tolong digarisbawahi. Tuhan memberi larangan itu
Karena dia tahu bahwa di dalam buah pohon atau pohon ini adalah kekuatan daripada yang jahat. Jangan kita berpikir, wah ini Tuhan menguji. Loh kan Tuhan sudah memberikan perintah. Yang menjadi masalah itu sebenarnya apa sih Bapak dan Ibu? Yang menjadi masalah bagi kita adalah Tuhan itu menciptakan manusia dengan yang namanya free will atau kehendak bebas. Pertanyaannya, untuk apa sih Tuhan menciptakan manusia dengan free will? Karena kalau kita ini robot, ya, tidak perlu free will. Tetapi Tuhan itu butuh penyembah-penyembah yang memuji dan menyembah Dia. Penyembahan itu tidak bisa berasal dari robot. Penyembahan itu harus keluar dari hati. Yang tadinya diharapkan dari kita-kita ini. Jadi kalau kehendak kita itu tidak bebas, maka tidak ada yang namanya penyembahan. Tapi nasarnya iblis ya. Dia tahu kelemahannya. Yang dia hajar adalah kelemahannya. Itulah asal muasalnya kita sebenarnya. Sebuah cerita yang tadinya buat saya, sebenarnya saya anggap, cerita Taman Eden ini fiksi lah. Kan tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Di mana keberadaan Taman Eden sebenarnya? Yang bisa dibuktikan tuh paling ada sungai-sungai. Sungai Gihon, ya, ada sungai ini. Kebetulan pas nih. Tapi di mana letak persisnya? Sampai hari ini ada yang bilang di lautan ini, ada yang bilang di pohon ini. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan berkata apa pada akhirnya? Aku harus menutup jalan masuk ke Taman Eden. Supaya jangan sampai setelah makan pohon pengetahuan ini, kau makan pohon kehidupan. Sehingga engkau hidup selama-lamanya. Repot. Gak mati-mati. Oleh karena itu Tuhan menutupnya, sehingga kita tidak akan pernah bisa lagi menemukannya. Nah, tetapi dulu saya anggap ini sebuah fiksi. Tetapi hari ini, begitu saya dibukakan ini oleh Roh Kudus, saya percaya ini terjadi. Setidaknya itu iman saya. Karena lewat peristiwa ini kita bisa menjelaskan masalah hati kita sebenarnya. Yang menyebabkan kita sebenarnya gak sembuh-sembuh. Gak beres-beres. Gak ngerti-ngerti. Jatuh-jatuh melulu. Itu yang sedang saya coba bagikan pada pagi ini. Nah, next. Ketika dia memerintahkan Adam untuk tidak makan dari pohon pengetahuan, dia tidak mengatakan bahwa kalau kamu makan dari pohon itu, aku akan membunuhmu. Tetapi apa? Pada hari kamu makannya, kamu pasti akan mati. Beda ya, saudara-saudara ya. Bukan Tuhan yang membunuh. Tetapi pada saat kita memakan ini, kita akan mati. Beda loh. Makan dan mati. Beda dengan aku sengaja datang untuk membunuhmu. Ini harus diklarifikasi. Nah, nextnya, bentar ya saudara ya.
inilah teknologi. Untung saya udah ada backup. Ternyata gue ada backup, please. Ya, tenang aja. Nah, yang saya mau bagikan kepada saudara adalah sebuah pengetahuan tentang siapa? Tentang pohon yang bernama pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Saya ambil ini dari sebuah buku seorang hamba Tuhan bernama Rick Joyner. Buku ini berjudul The Two Trees in the Garden. Ya. Nah, dia melihat bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini itu sangat melambangkan tentang hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kekuatan daripada dosa itu berasal dari hukum Taurat. Aneh ya. Kenapa kok bisa? Padahal kan hukum Taurat itu diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Berarti dosa itu berasal dari Tuhan dong. Betul gak saudara-saudara? Ada yang setuju gak? Oh tidak ada. Berarti kan seakan-akan bahwa dosa itu asalnya dari Tuhan. Karena hukum Taurat itu kan diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Betul ya saudara-saudara ya. Tapi dari 10 menjadi 600 itu bukan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan Tauratnya itu sendiri. Nah, inilah kelicikan dan kehebatan iblis. Nah, pohon pengetahuan yang baik dan jahat secara metaforis ini melambangkan dan mewakili yang namanya hukum Taurat. Hukum Taurat ini diberikan oleh Tuhan melalui Musa, serta apa yang kita sebut dengan legalisme. Next. Ini karena apa? Melalui hukum Taurat, perhatikan saudara, melalui hukum Taurat, kita memperoleh apa saudara-saudara? Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Betul saudara? Karena sebelum hukum Taurat ini, tidak ada yang bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi setelah Tuhan memberikan hukum Taurat ini, yang 10 ya. Kita manusia jadi tahu yang baik yang mana, yang jahat, yang tidak baik yang mana. Betul saudara? Tetapi disinilah sumber permasalahannya. Di sini adalah sumber permasalahannya. Ya. Mari saya bukakan satu persatu. Kita bisa masuk ke Matius 19 ayat 16 sampai 23. Ini adalah cerita seorang Farisi atau Yahudi yang bertanya kepada Yesus. Ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bagi dia, Tuhan Yesus ini adalah guru. Bagi kita, Yesus adalah Tuhan. Ini saja sudah berbeda. Lalu pertanyaannya, mengapa dia bertanya? Guru, perbuatan baik apakah
yang apa? Siapa? Aku harus berbuat. Supaya saya mendapatkan hidup yang kekal. Siapa di sini yakin dan percaya bahwa dengan perbuatan baik kita dan hanya karena itu kita bisa masuk surga? Ada yang mau ngacung dan angkat tangan? Biar sekalian saya doakan di hadapan tata ruang yang sangat kudus ini. Jikalau di antara kita di sini yang merasa bahwa ada perbuatan baik kita yang bisa dan menyebabkan kita masuk surga, sepatutnya kita bertobat. Sebab tidak ada satupun yang baik yang bisa kita berbuat. Tapi oleh karena kasih karunia Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Ayo beri tepuk tangan yang sangat-sangat meriah untuk keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ada amin, saudara-saudara? Ada amin, saudara-saudara? Tidak pernah karena perbuatan kita dan perbuatan baik kita, tetapi hanya karena Yesus yang sudah membenarkan kita, membawa kita kepada sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak. Karena kita sebenarnya adalah hamba-hamba dosa. Nah, yang luar biasa adalah pada saat Roh Kudus membukakan ini kepada saya. Ini tidak ada di bukunya. Ya. Tapi kemudian di Matius 19 ayat 17 jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Tuhan berkata, apa sih sebabnya kamu kok tanya sama aku tentang perbuatan yang baik? Tetapi Tuhan berkata dan menjawab, saya yakin tanpa pewahyuan Roh Kudus kita tidak akan paham kenapa jawabannya seperti ini. Jawaban Tuhan apa? Hanya satu yang baik. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak akan paham sebelum saya jelaskan kenapa Yesus berkata hanya satu yang baik. Ingat, perjalanan kita dan khotbah saya baru dimulai. Ingat kata ini, cuma ada dan hanya satu yang baik. Dan di berikutnya ayat 20 dan seterusnya, jikalau engkau hendak sempurna. Bisa nggak kita sempurna? Yang bisa ngacung. Kita hanya bisa disempurnakan. Lalu kenapa Tuhan ngeledekin orang ini? Jika engkau hendak sempurna. Dan Tuhan yang menyelidiki hati tahu persis apa yang tidak sempurna daripada orang ini. Dan langsung straight to the heart. Oke, engkau merasa engkau sudah memenuhi semua hukum Taurat? Baik. Tinggalkan semuanya dan ikutlah aku. Benar, saudara? Siapa di sini yang ikut mengasihani orang ini? Enggak ada. Saya doang
Ya Tuhan, lihatlah di surga, akulah orang yang paling mengasihani orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Bukankah ini cermin daripada kita semua? Betul? Pada saat kita disuruh meninggalkan semua yang kita miliki dan bersatu dengan Tuhan, tidak lagi memiliki segalanya, kira-kira respon kita apa, saudara-saudara? Tuhan itu jahat. Itu yang nomor satu. Luar biasa. Next. Kebenaran yang disediakan oleh Tuhan melalui anaknya, yaitu pohon kehidupan. Dikatakan di buku ini merupakan lambang daripada Yesus Kristus itu sendiri. Saya nggak tahu apakah di kiri atau di kanan. Sebab tidak tertulis. Tetapi di sentral daripada pohon itu ada 2 pohon. Sekian banyak mungkin apa gitu ya. Tapi ada 2 pohon. Yang satu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Yang satu lagi adalah pohon kehidupan. Yang di sini menggambarkan tentang Taurat. Yang di sini adalah Yesus itu sendiri. Bukankah Yesus sumber daripada kehidupan? Mari kita mulai. Khotbah yang jamnya sudah mau selesai. Next slide. Pengetahuan yang diperoleh melalui hukum Taurat itu akan mendorong kita kepada corruption atau self-righteousness, kebenaran diri sendiri. Keduanya membawa kita kepada dosa dan upah dosa adalah maut. Oke, itu klisenya ya. Next slide yang paling penting. Nah, pertanyaan ini selalu ada di dalam hati saya sebelumnya. Pada waktu saya membaca tentang ini, itu timbul sesuatu yang menggelitik ya, di dalam hati saya. Kalau itu adalah pohon pengetahuan yang buahnya itu bisa menghabisi manusia. Ya, saya ulangi ya. Kalau buah yang dimakan oleh Hawa yang berasal daripada pohon ini. Pohon ini penguasanya siapa? Penguasanya siapa? Iblis. Kenapa di pohon ini bisa dikatakan ada yang baik dan ada yang jahat? Loh, ada yang baik dan ada yang jahat. Ini baik apa? Paham gak saudara? Ya. Di dalam roh saya merasa ini muka-muka cengok yang makin tidak mengerti apa yang saya maksud. Saya ulangi ya. Terima kasih Tuhan karena memberikan kesempatan 2 sesi ini sehingga kita bisa selesaikan dengan jantan. Maksudnya begini saudara-saudara. Kalau kita melihat satu pohon, ya, terus buahnya keluar, ya. Buah bukannya kita melihat sesuatu itu dari buahnya, betul ya? Lah buah ini adalah buah dosa yang menghabisi manusia. Berarti akarnya itu apa sih? Setan, betul? Tetapi kenapa kok dinamakan pohon pengetahuan? Harusnya kan pohon pengetahuan tentang yang jahat dong saudara-saudara. Betul ya? Ya kan? Harusnya begitu dong. Pohon pengetahuan tentang yang jahat. Tetapi saudara-saudari sekalian.
pohon pengetahuan itu di dalam Alkitab tertulis seperti apa? Hawa melihatnya dan sangat tertarik. Ya, emang tertarik itu jahat atau tidak? Jahat itu pada waktu Lucifer datang dengan trisulanya mungkin ya, warna merah sehingga kita ketakutan. Menurut kita apakah itu cara iblis membohongi Hawa? Bahkan pada saat itu saya yakin pada waktu ular itu datang mendekati Hawa, pasti Hawa tidak takut. Betul? Kalau dia takut kan ngacir dong, kayak kita. Kita kalau ketemu ular, responnya apa? Hah? Barusan kita tadi bahas, ada yang takut cecek, ada yang takut kecoa. Ya? Tapi saya yakin semua kita takut ular. Apalagi yang berbisa. Ya? Udah blenyek-blenyek gitu. Ya. Datang muter-muter, ya komplit bu. Ya. Terus bisa mati. Takut dong. Tapi kenapa Hawa nggak takut? Berarti pada saat Hawa melihat itu, belum ada ya, takut. Ya. Dan saya yakin tidak ada perasaan yang aneh-aneh. Dan saya yakin dia kira itu adalah baik. Ngerti saudara? Berarti yang baik itu baik gak sih? Apakah yang baik itu adalah baik? Nangkep saudara-saudara? Nah saya melihat sudah ada kepala-kepala yang begini, terima kasih ya. Pertanyaan pertama, apakah sebenarnya ada yang baik dari sebuah pohon yang bernama pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Bukankah baiknya itu juga berakar yang sama? Yaitu iblis itu sendiri. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Masuk di dalam hati saya, dalam bingung, masa sih ini baik? Benar ya teman-teman ya? Ya, saya sering ngomong itu ya, benar ya? Saya nggak bohong kan? Ya Dev ya, benar ya Dev ya? Oke. Yang kedua, bukankah Yesus juga berkata, hanya ada satu yang baik? Loh, Yesus yang bilang, hanya ada satu yang baik. Makin bingung, saya suka. Ya. Pertanyaan ketiga, bukankah Yesus itu pohon kehidupan? Dan bukan pohon pengetahuan. Loh, gagal paham gak saudara-saudara? Yesus bilang hanya satu yang baik. Kenapa yang baik ini nyasar ke pohon pengetahuannya iblis? Nangkep saudara? Tapi Yesus bilang, hanya ada satu yang baik. Ini intronya bagus sekali ya. Ya. Saya masih diberikan kesempatan berapa jam lagi Pak? Sudah 10 kurang 15. Boleh 10 jam lagi Pak? Terima kasih Pak. Hah? 10 menit lagi. Enggak masalah. Biasanya orang marketing ya, itu harus jago menjual barangnya. Itu artinya saudara harus datang lagi ke tempat ini nanti sore. Dan yang sedang mendengarkan online harus mendengarkan lagi jam 4 sore. Jam 4 ya Bu ya? Hah? Oh 5:30. Ya. Biar sadar gitu ya. Apa tuh? Apa tuh? Ada apa tuh? Hah? Oh ya. Oke. Luar biasa ya. Sadar gak kita? Yang agak mudeng angkat tangan. Agak mudeng. Yang tidak mudeng angkat tangan. Oh, sakarapas, kirapas. Biar Roh Kudus yang ada di dalammu yang menjelaskan. Sehingga kita mudeng dan setelah itu mungkin nonton lagi YouTube-nya.
supaya benar-benar ngeh dan mudeng. Berarti sebenarnya baik itu ada baik versi iblis, tetapi kita tahu hanya ada satu dan satu-satunya yang baik. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan karena hari ini kita sudah tahu siapa yang baik itu. Dan yang kita tahu itu bukan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ada amin, saudara-saudara? Gak apa-apa, amin dulu aja. Ya. Karena saya tahu secara praktek termasuk saya. Setelah ini, walaupun kita mengamini, bisa-bisa juga lupa. Tapi setidaknya, semoga dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita semua. Saya berharap apa yang disampaikan oleh Roh Kudus ini benar-benar bisa sangat bermanfaat. Sebab kita sekarang sudah sadar bahwa sebenarnya pohon pengetahuan itu kata baik pun sebenarnya tidak baik. Saya mau menceritakan seseorang, ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang saya dapatkan dari buku ini. Next slide. Nah, pada saat saudara melihat seseorang ini yang kumisnya sangat spesial ini, ya. Ya dah. Mr. Adolf Hitler, ya. Pasti pada waktu saudara melihat ini, saudara akan tahu dia adalah orang yang kejam. Orang jahat. Betul ya? Kiriman Lucifer. Betul? Saudara-saudara? Betul ya? Yang sepakat angkat tangan. Enggak sepakat. Waduh, berarti tahu ceritanya. Nah, pasti banyak di antara saudara yang tidak tahu cerita ini. Tapi cerita ini juga sangat memberkati saya. Adolf Hitler itu menjanjikan semua hal yang baik loh kepada orang Jerman. Kita tahu bahwa di Perang Dunia yang pertama, Jerman kalah perang. Itu ada sebuah depresi kekalahan dan kekalutan yang sangat luar biasa. Mereka dipanis untuk membayar semua kerugian perang kepada teman-temannya di Perang Dunia yang pertama. Ada kebencian, ya, dan kemarahan yang luar biasa. Ada banyak kelaparan, ya kalah perang, rugi dah. Mata uangnya sampai tidak ada harganya. Jerman itu kacau balau. Tapi apa yang terjadi? Begitu Adolf Hitler ini, teman kita yang di belakang ini ya. Hanya dalam waktu 4 tahun pada waktu ia berkuasa. Apa yang dia lakukan? Dia membuat Jerman mampu melunasi seluruh hutang-hutang mereka. Saya yakin pada saat itu, pada saat saya berkata seperti itu, sebagian orang Jerman akan bertepuk tangan, haleluya. Ya. Orang ini mengambil sesuatu yang bisa dikatakan tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, next. Jadi Hitler ini tidak hanya secara dramatis meningkatkan ekonomi, tetapi juga militernya. Dia juga menghapus apa saudara-saudara? Korupsi. Ya, pornografi.
Ini yang dia lakukan, saudara-saudara. Penyimpangan dari apapun yang ada di jalan-jalan. Kekacauan-kekacauan itu dia beresin. Ya. Dan menanamkan tekad dan visi yang sedemikian rupa di negara itu. Sehingga apa, saudara-saudara? Bahkan beberapa pemimpin gereja itu mulai bertanya-tanya. Apa, saudara-saudara? Apakah ini yang disebut namanya masuk ke zaman 1000 tahun? Wow! Benar, saudara. Ini sejarah yang komplit. Ya. Transformasi yang begitu dramatis. Yang tidak pernah dilihat dan terlihat sebelumnya. Bahkan seorang Winston Churchill, next slide. Tahun 13, kalau dia bilang gini, kalau yang namanya Hitler itu mati, tiba-tiba mati, panggil Tuhan. Di tahun 1939, Hitler itu akan dikenang sebagai apa? Pemimpin terbesar dan terhebat di dalam sejarah dunia. Tetapi yang luar biasa di sini, yang saya mau saksikan kepada saudara adalah gambar dan foto ini. Sebab hanya sedikit daripada pemimpin-pemimpin gereja yang pada saat itu mensupport Hitler, yang mau mengakui ini. Ini tersimpan di dalam vault sejarah agak di belakang. Karena saya yakin ini adalah sesuatu yang memalukan. Benar, ini fotonya. Coba saudara lihat di sini, ini foto siapa? Iblis. Hitler lagi salaman sama iblis. Bahkan seseorang yang bernama Milton Mayer menulis dalam bukunya They Thought They Were Free. Dikatakan di sini ya, fasisme datang sebagai malaikat cahaya dan orang-orang Kristen Jerman, baik Protestan maupun Katolik, menyambut Hitler sebagai apa? Hadiah dari Tuhan. Nasisme dipandang sebagai penebusan masyarakat yang dekaden dan hampir menjadi puritanisme bagi mayoritas yang muak dengan segala penyimpangan dan parade lisensi sebagai kebebasan. Next, wes luar biasa. Mungkin tadi kita bisa salahin pendeta Katolik. Pendeta Julius Litterser sebenarnya juga mengajarkan bahwa Kristus telah datang kepada kita. Melalui siapa? Adolf Hitler. Wow, luar biasa kan? Ini yang saya mau nyatakan. Next slide. Kebaikan yang ada di dalam diri manusia itu tidak akan pernah bisa menebus daripada segala kejahatan yang ada di dalam dirinya. Karena kita itu memakan buah yang akarnya adalah pengetahuan tentang yang baik versi iblis dan jahat versi iblis. Nangkep saudara-saudara. Apa yang kita lihat itu belum tentu sesuatu yang baik. Tadinya Adolf Hitler adalah seorang yang bahkan disebut jangan-jangan inilah Mesiasnya. Tetapi setelah sekian tahun, apa? Dia menjadi setan. Saudara boleh tertawa. Wah, Adolf sih ya gitu. Pulang ngaca ya. Ngaca. Termasuk saya.
Sebab kalau buah dan dosa ini berasal dari pohon yang sama, maka ujungnya kalau dibiarkan seperti itu, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus yang menyelamatkan kita, ujungnya apa sih, saudara-saudara? Kematian. Seperti kata Tuhan, begitu engkau makan, maka engkau akan mati. Paham, saudara-saudara? Nah, sistem ini yang tampak begitu baik bagi orang Kristen Jerman, mengejutkan dunia dengan perbuatan jahatnya. Tetapi sifatnya sebenarnya tidak pernah berubah. Ya? Sebenarnya tidak berubah. Dan itu ada di dalam kita semua di tempat ini. Next slide. Kebaikan di dalam diri manusia hanyalah wajah lain dari apa? Dari kejahatan. Di dalam menggunakan yang baik atau yang jahat sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tugasnya. Karena waktunya sudah habis, saya ceritakan kepada saudara, ini bahkan belum menuju kepada inti ceritanya. Ini baru intro. Intronya aja segitu panjang. Beneran. Tetapi setelah saudara bisa mengetahui ini saja, apa yang bisa kita dapatkan sebenarnya? Kita harus sadar bahwa kita itu tidak baik-baik saja. Saya mau memberikan sebuah analogi seperti ini. Kemarin saya ceritakan ini kepada teman-teman saya di satu meja. Analogi ini sangat simpel. Ini terjadi kok ke kita semua, ya. Kita pasti sadar kalau kita ini sakit, ya. Ada yang setuju gak? Di luar daripada yang mungkin tiba-tiba, oh saya kena ada penyakit itu. Tapi mayoritas, even yang namanya sakit jantung pun, pasti ada rasa, ya. Nah, ada beberapa respon unik daripada seorang manusia. Ya. Respon unik daripada manusia, seperti saya juga. Ada yang meresponi seperti ini. Misalnya ada sakit dikit lah di kaki. Mungkin di daerah sini. Respon pertama adalah kita merasa, udahlah biarin aja. Betul ya? Biarin aja. Itu hal kecil gitu aja kok cengeng. Ya. Mungkin itu masuk angin. Biasanya hambanya Revano selalu berkata seperti itu. Kita bilang masuk angin. Makanya sesek. Atau, oh saya sakit mah mungkin. Ya. Ya biasa gitu ya, sakit. Tapi ada yang menekan misalnya. Dan kita punya respon adalah, kita biarkan saja. Dengan sebuah cara berpikir, ya udahlah. Betul ya? Satu. Ada yang bahkan yang lebih ekstrim. Udah sakit nih, bener-bener udah sakit. Kalau tadi kan cuma rasanya sakit kecil. Ya, sakit kecil gitu. Ketekan gitu. Itu aja dibiarkan, betul? Tapi ada orang yang sakit padahal.
Tapi ada yang punya respon, tetap dibiarkan. Ada nggak yang begitu? Dev, ada nggak yang begitu? Ya, tetap dibiarkan. Padahal sudah sakit ya Dev ya. Wah sudahlah, saya juga bokek kok. Ya, makanya tolong ya teman-teman kalau ada yang melihat Instagramnya ya kan. Kalau dia saweran, tolong sawer yang banyak ya. Ntar ingat ya bagi hasil ya. Nah, tapi ada satu yang lebih luar biasa. Oke? Ada yang udah tahu sakit, ya, dan kemudian dia masuk ICU, oke? Dan setelah keluar, divonis dokter, kanker stadium 4. Ya, stadium 3 lah. Nggak usah 4 dulu, kalau 4 kan udah mau mati, oh ya. Mungkin gak turunin lagi, stadium 2 deh. Ya. Itu pun manusia punya 2 respon. Betul? Yang nomor 1, berkata, ya sudahlah, biarkan sajalah. Hidup matiku di tangan Tuhan. Wih, rohani sekali. Wah, keren ya. Yang saya mau ceritakan di sini bukan rohaninya. Tetapi baik penyakit yang pertama dan respon hati kita. Jenis yang kedua dan respon hati kita. Jenis yang ketiga dan respon hati kita. Itu yang menjadi masalah. Masalahnya apa? Kita merasa kita baik-baik saja. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Kalau kita merasa baik-baik saja, apakah ada yang akan kita lakukan? Apakah bahkan kita merasa obat itu penting? Tidak ya. Saya suka tuh kalau ada respon geleng-gelengnya kencang. Terima kasih, puji Tuhan. Responnya apa? Kalau kita tidak merasa bahwa ini ada sakit yang penting. Dan kita tidak merasa bahwa ini masalah buat kita. Apa yang menjadi respon kita? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tiga-tiganya saudara-saudara. Ada di dalam kita. Apa itu? Saya mau katakan kepada saudara. Saya bukan mau menyumpahi. Karena tadi di awal kita sudah berdoa untuk kesembuhan. Bukan. Tetapi kalau kita tidak pernah sadar bahwa kita ini sakit, kita tidak akan pernah butuh Tuhan Yesus. Kalau kita tidak sakit dan kita punya pemikiran yang benar, kita tidak butuh obat. Untuk apa obat? Untuk apa ke dokter? Karena apa? Karena kita merasa kita baik-baik saja. Saudara lihat Adolf. Sesuatu yang sepertinya baik-baik saja. Itulah awal daripada kehancuran. Sesuatu yang tadinya bisa disembuhkan, padahal cuma minum 1 pil obat. Karena saudara biarkan itu berlarut-larut menjadi
kanker stadium kesekian. Sesuatu yang padahal sudah sebuah warning diberikan kepada kita sekian banyak apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena kita merasa bahwa kita baik-baik saja. Kita anggap itu adalah buku cerita yang sebenarnya tidak ada gunanya. Sebab buat kita sedang baik-baik saja. Dan saudara harus sadar, itulah tipuan iblis. Saudara, kita itu tidak sedang baik-baik saja. Kita ini sakit. Kita ini sedang sakit. Tetapi ada satu hal kebenaran yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang saudara dan saya hari ini percaya. Yang berkata hanya ada satu yang baik. Hanya ada satu yang baik. Dia bukan hanya penolong. Dia bukan hanya sesimpel seorang dokter. Dia adalah seseorang yang lebih daripada kata baik. Dia adalah yang benar. Dia adalah kebenaran. Sebab di dalam kita tidak pernah ada kebenaran. Dan kebenaran itu yang sudah, telah, dan terus akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara-saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita lanjutkan sore nanti. Dan ingat, bukan suatu kebetulan setelah ini Pastor Patudu akan membawakan sesuatu juga tentang si pohon iblis ini. Saya harapkan walaupun kita nggak semua masih muda, tapi kita pernah muda. Ya. Mari kita penuhi tempat ini dan tetap menganggap kita muda. Yuk kita berdoa. Tuhan Roh Kudus, terima kasih oleh karena anugerah-Mu. Anak-Mu ini bisa menyampaikan sebagian, tetapi belum seutuhnya. Izinkan hamba-Mu berdoa, agar semua bisa mengerti dan memahami apa yang sudah Engkau sampaikan. Hamba-Mu itu sangat terbatas. Hamba-Mu tidak bisa memberikan pengertian kecuali pewahyuan daripada Engkau ya Tuhan Roh Kudus. Yang anak-Mu dan hamba-Mu ini percaya sedang dan terus bekerja. Dan akan lebih bekerja lagi pada sore malam nanti. Kami percaya Tuhan, kami taruh kebenaran firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ini yang menyadarkan dan mencelikkan mata kami. Sehingga kami terus disempurnakan. Terus dibenarkan. Dan terus mampu untuk mengerti apa yang merupakan isi hati-Mu. Kami serembahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.